호랑이 power yeah yeah 호랑이 power yeah yeah 나는 노래 불러 yeah 호랑이 노래. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Siti Maria Kiptia dan aku Naisha Dira Pita Putri. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan membahas mengenai ujian dan musibah. Tapi sebelum itu, tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengucapkan selamat datang dan juga selamat menonton kepada Ibu Dian selaku guru PAI kami. Senang deh bisa hidup di era yang apa-apa serba mudah, kayak nyari informasi jadi mudah. Bener banget, karena kayak kita kan lagi hidup di era serba mudah ini. Aku tuh bisa tahu pembangunan berkelanjutan itu apa dan tujuannya untuk apa tuh ya, tinggal caranya search di Google kayak gini, kayak gitu. Tapi karena kita udah belajar tentang musibah dan ujian, kayaknya itu sebuah ujian gak sih untuk kita kemudahan ini? Karena kayak yang tercantum aja nih di surat Al-Baqarah yang udah kita pelajarin ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samaraj wa basyiris shabirin, yang artinya dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika terkena ujian mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Dan kayak di situ kan ada keterangannya gitu loh, kayak gitu. Nah, kalau kita telah secara tafsir pada ayat tersebut, pada kalimat bisyai'im minal khaufi wal ju'i, ya benar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian berupa kebahagiaan dan berupa juga kesusahan seperti keadaan takut dan rasa lapar. Dan disebutkan juga dalam surat An-Nahl ayat 112 yang artinya oleh karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan. Karena ketika orang dalam perasaan takut dan lapar, maka akan terlihat lebih jelas mereka diujinya gitu loh. Aku paham. Jadi kayak kita kan hidup di era yang serba mudah. Bukan hanya mencari informasi aja nih yang mudah, tapi untuk belanja tinggal duduk manis di rumah juga udah bisa. Tinggal klik kayak gitu udah selesai. Dan itu artinya kayak ini adalah ujian yang tak kasat mata gitu. Secara kalau kita nggak sadar ya kita lagi diuji dengan kemudahan itu. Tapi karena kita udah tahu nih kita lagi diuji dengan rasa kemudahan itu, seharusnya kita bersyukur, seharusnya kita bisa memanfaatkannya dengan baik sehingga kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadi azab untuk kita sendiri, kayak gitu. Jadi untuk saat ini coba kita bareng-bareng untuk bisa membenahi dan mengartikan segala bentuk kemudahan agar kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menjadi rahmat untuk kita dan bisa menjadi salah satu jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah kayak gitu. Kan kita tadi udah ngebahas mengenai surat Al-Baqarah dengan cara menyangkut pautkan pada permasalahan yang kita hadapi. Tapi kayaknya kurang gak sih kalau kita ngebahas tentang ujian dan musibah hanya mencangkut pautkan kepada hal tersebut aja gitu. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut lagi itu ada mengenai asbabun nuzulnya. Kamu tahu nggak? Asbabun nuzul, aku tahu tentang asbabun nuzul ujian dan musibah. Jadi asbabun nuzul ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari cerita Ummu Salamah. Jadi pada suatu hari nih, Abu Salamah yang merupakan suami dari Ummu Salamah itu mengunjungi Rasulullah, dan Rasulullah tuh menceritakan atau bersabda, tidaklah seorang kaum muslim yang ketika musibah lalu ia membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan berkata juga Allahumma azirni fi musibati wa akhlifni khairan minha, yang artinya itu berikanlah pahala kepada musibah yang menimpaku dan juga berikanlah ganti yang lebih baik darinya, dan tolong kabulkanlah doa tersebut gitu. Dan Ummi Salamah ini mengamalkan doa tersebut, dan ketika ia ditinggalkan oleh suaminya yaitu Abu Salamah, ia mengucapkan hal yang sama yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan berkata juga ya Allah tolong berikanlah pahala kepada musibahku dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Dan Ummi Salamah juga berintrospeksi diri gitu, dan berintrospeksi sambil bertanya apakah ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Dan ketika selesai masa iddahnya,
ada Rasulullah yang datang ke rumahnya dengan niat untuk melamar Ummi Salamah. Tapi Ummi Salamah tuh sempat menolak dengan cara kayak, aku tuh orangnya pencemburuan, aku takut kamu menikahi denganku itu akan menjadi satu azab kepadaku. Terus aku tuh juga punya rupa yang sudah tua, terus juga aku punya anak yang banyak. Tapi kamu tau gak jawaban Rasulullah kayak gimana? Enggak, apa itu? Rasulullah ngejawab gini, kalau soal tentang cemburu, aku berdoa supaya Allah menghilangkan rasa cemburu itu. Dan soal tentang anaknya Ummi Salamah, anak dia juga, ibarat kata keluarga dia, keluarga saya juga. Lalu tentang menua, kan tadi Ummi Salamah tuh nge-mention kalau misalnya saya tuh udah tua, nggak pantas untuk Rasulullah. Dan Rasul bilang ini, ya saya juga akan mengalami masa tersebut, jadi ya jangan rendah hati. Dan akhirnya Ummi Salamah dan Rasulullah itu nikah kayak gitu. Sos banget jawaban dari Rasulullah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita telah nih dari asbabun nuzul itu, ya ketika kita kehilangan sesuatu, entah itu bentuknya barang kayak lipstick kita kehilangan, ya ikhlasin gitu dengan cara innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah semoga digantikan dengan yang lebih baik. Misalnya yang hilang Hanasu yang murah 15.000 tiba-tiba diganti sama Maybelline atau Dior yang harganya 1 juta, kan wah itu merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah dengan cara kita ikhlas, sabar, dan juga bertawakal dan introspeksi diri ya kayak gitu. Kalau itu dari asbabun nuzul yang kamu sebutin tadi, ada hadis-hadisnya juga tahu. Hadis apa itu? Contohnya dari hadis Muslim 918 yang artinya pusing. Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah lalu ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah berikanlah pahala kepadaku dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya, melainkan Allah akan memberikan pahala dalam musibah itu dan memberikan ganti yang lebih baik darinya. Kata Ummi Salamah ketika Abu Salamah meninggal, lalu ia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Ta'ala kan memberikan ganti yang lebih baik darinya, dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah. Allah, ya Allah, Masya Allah. Tapi ya kalau dari asbabun nuzul, terus juga dari hadis tadi yang saling berikatan satu sama lain, kayak kita bisa ngambil contoh kan setiap tahun ada aja gitu bencana alam yang menimpa, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Kayak bulan-bulan kemarin ada gempa yang menimpa daerah apa ya, aku lupa daerahnya. Itu tuh mungkin mereka juga sedih karena hartanya hilang, dimana tempat rumah yang menjadi tempat yang paling nyaman hancur karena gempa tersebut. Tapi aku yakin mereka ikhlas dan mereka bertawakal kepada mungkin sebagian yang non muslim kepada Tuhannya, dan kita sebagai muslim bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan diberikan ganti yang lebih baik dan nggak akan terhingga gitu loh, yang lebih lagi. Dan kayak setiap hari juga kita pasti ngerasa kehilangan, baik itu secara uang, baik itu secara diri kita sendiri, pasti selalu merasa kehilangan. Tapi dari hal-hal tersebut tuh seharusnya kita bisa gitu loh untuk bisa mengikhlaskan apapun yang pergi dari kehidupan kita, dan juga meminta yang lebih baik dari orang-orang yang pergi tersebut. Tapi ya kalau misalnya mengenai ujian dan musibah nih, kita harus bisa nyikapinya dengan sabar nggak sih? Iya, harus sabar. Kayak harus sabar, terus dengan cara sabar, tawakal, itu juga bisa menjadi salah satu jalan kita bisa dekat sama Allah, kita bisa dekat, kita bisa lebih menghargai segala bentuk keajaiban, segala bentuk pahala ataupun segala bentuk segala bentuk segala bentuk kesusahan atau misalnya kelaparan, kesedihan, kita bisa nerimanya gitu. Dan juga kayak ada hikmah gitu loh di antara baliknya musibah dan juga ujian. Kalau misalnya kita tertimpa musibah kayak misalnya bencana alam, banjir, atau misalnya letusan gunung berapi, itu tuh jadi salah satu sarana untuk kita bisa lebih dekat lagi sama Allah. Karena kemarin tuh aku dengar kalau Budian tuh menjelaskan bahwa semakin tingginya derajat seseorang, maka semakin susah juga ujian dan juga musibah. Iya benar. Wow, itu kayak Masya Allah banget sih. Harus sabar sih. Karena benar-benar kayak berarti kalau kamu dapat ujian,
kamu akan diangkat derajatnya. Tapi jangan seneng dulu, diangkat derajat jangan seneng dulu. Karena makin tinggi ya makin susah. Tingkat ujiannya tersebut ataupun tingkat musibah setiap orang. Dan juga ujian tuh bisa ngelihat dari iman seseorang ya. Imannya imannya makin kuat, ujiannya juga makin kuat. Dan semoga kita semua di sini ketika mendapatkan ujian baik berupa kesenangan atau kesedihan, terus apa lagi? Kekurangan ataupun tentang jiwa kita ataupun hal-hal yang ada di lingkungan kita tuh harus berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk sabar, berusaha untuk tawakal kepada Allah agar semuanya itu dapat digantikan, agar semuanya yang diberikan kepada Allah itu tidak menjadi bumerang untuk diri kita. Maksudnya bumerang di sini tuh kayak dampak buruk gitu loh. Kayak ibarat kata tadi sosial media atau misalnya kemudahan. Kalau misalnya kita salah mengartikan ya pasti bakal berdampak yang tidak baik juga untuk kita. Nah, semoga dari penjelasan tersebut aku berharap teman-teman sekalian yang menonton video ini dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari sehingga kemudahan selalu segala bentuk ujian yang ada di kehidupan kita dapat diartikan dengan baik dan juga dapat menjadikan salah satu cara untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan lupa ya salat 5 waktu supaya kita bisa lebih dekat sama Allah dan supaya segala bentuk ujian itu baik kemudahan serta kesusahan menjadi salah satu kunci untuk kita bisa hidup di surga atau menjadi salah satu investasi untuk kita hidup di surga nanti. Amin. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러